Dari Bogor. Bogor ya, Bogornya Iya. di Cibinong. Cibinong. Iya. Iya. Perkenalkan kami dari Yayasan Ar-Rahmah ya. Saya sebagai pengawas atau penasehat, kalau Mbak Hafiz ini sebagai bendahara. Ya. Dalam kesempatan ini kita lagi mau mendirikan sekolah SMU, ya, melanjutkan sekolah SMP yang ada. Ya. Dan terima kasih ini Bapak sudah termasuk 3 besar yang menyalonkan, yang akan calon menjadi kepala sekolah. Namanya Pak Haji Putranto Bayu Aji ya. Iya, betul. Oh, dari Jawa nih. Iya, Jawa Pak. Asli. Dari mana layarnya? Asli Rembang. Hah? Rembang. Rembang ya. Rembang yang Pulau Jawa Tengah Utara ya. Iya, betul. Ya, oke. Dan pengalamannya di mana aja nih? Kalau pengalaman di lembaga pendidikan sih baru 1 sekolah ya Pak ya. Dari Iya. tahun 2017 saya ada di MI Andalusia di Cibinong. Nah, Nah, sampai saat ini Pak masih ngajar. Iya, betul. Untuk 2 tahun pertama ngajar sebagai guru PKI, kemudian pernah diangkat di tahun berikutnya jadi wakil kesiswaan. Kemudian dari tahun 2002 kemarin karena kepala madrasah yang sebelumnya mengundurkan diri, akhirnya diberikan amanah untuk jadi kepala madrasah sampai saat ini Pak. Oh, iya. Terus kenapa Bapak mau keluar dari Andalusia? Yang pertama sih untuk nyari pengalaman yang baru ya Bu ya, karena sudah 8 tahun berkutat dengan sekolah dasar ya Bu ya, dengan anak-anak gitu kan. Oh, SD. Betul, SD. Sekarang pengen gede lagi ya. Mau mencoba kemampuan sih Pak ya, Iya, gitu iya. kan. Gitu yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua ya untuk meningkatkan kemampuan skill ya Pak ya. Itu yang utama sih. Kemudian yang ketiga tentunya ketika sudah berjalan 8 tahun tapi lembaga tersebut progresnya agak sepertinya agak lambat ya Pak. Iya. Saya nggak bilang tidak berprogres tapi agak lambat. Jadi saya harus punya keputusan untuk mencari yang lebih baik Pak, seperti itu. Sekarang Bapak menjabat sebagai kepala sekolah SD Betul. Andalusia ya? Iya. Oh iya. Udah berapa lama menjadi kepala sekolah Pak? Masuk tahun ketiga Ibu. Iya. Oke, sekarang pertanyaan saya, apa yang motivasi diri panggilannya Pak Bayu ya? Iya Pak Bayu. Pak Bayu apa untuk ingin jadi kepala sekolah SMA? Seperti tadi sudah disampaikan juga kan, Iya. pengalaman dan sebagainya. Sekarang ini kan SMA. Kira-kira motivasi apa yang akan disampaikan, apa yang ada pada diri Pak Bayu ini untuk menjadi kepala sekolah yang lebih jauh tinggi, kan mestinya ke SMP dulu baru SMA lah. Ini dari ke SMA. Nah, itu. Iya, iya. Betul iya. Pak, betul. Ah, Iya, tentunya mau memajukan sekolah ya Pak ya, Hmm. ke arah yang lebih baik dan yang diharapkan oleh yayasan tentunya gitu kan. Tentu yayasan juga punya ekspektasi ataupun harapan terhadap sekolah yang baru-baru ini. Maka tugas saya, motivasi saya sebagai yang menjembatani untuk mengarah apa yang sudah ditetapkan atau diharapkan oleh yayasan sih Pak. Oke. Ya. Ini kan kalau di sana di SD ini Bapak memimpin sekolah ini udah berapa lama ya? Udah 3 tahun Bu. Oh, baru juga ya? Iya. Belum betul. lama sekolah ini Belum, ya belum. berarti ya? Oh, sekolahnya. Kalau Ah. sekolahnya dari tahun 2017 Ibu. Oh, 2017. Nah, kebetulan sama dari 2017 itu memang merintis ya Bu ya. Jadi saya kebetulan juga salah satu yang ikut merintis dengan ketua yayasan. Nah, Oh. kebetulan tapi untuk menjadi kepala sekolahnya baru tahun 2022. Baik. Nah, bagaimana Bapak dalam ini kan itu SD ya, ini kan kami punya SMP nih ya kan. Nah, berkolaborasi dengan SMP, pimpinan SMP, guru-guru SMP ya, dalam Bapak memanajemen Iya. di SMA ini. Dan ini SMA kan masih baru, Betul. jadi semuanya baru nih, gurunya baru gitu kan, Iya. kepala sekolahnya Baru. baru gitu kan. Iya betul Bu. Nah, bagaimana nih Bapak bisa berkolaborasi dalam hal manajemen?
Mungkin saya akan menggunakan yang pertama menggunakan pengalaman saya ada ya Bu ya, yang bisa digunakan yang dari SD tentunya dalam bidang manajemen ya Bu ya, karena kan manajemen itu sedikit banyaknya ada kesamaan ya Bu ya gitu. Kemudian tentunya yang kedua karena memang ini baru, tentu saya akan lebih belajar banyak lagi sama yang ada di SMP Bu gitu kan. Saya akan lebih banyak berkonsultasi tentunya seperti apa sih manajemen yang perlu saya pelajari, yang perlu saya kejar memang untuk memimpin sekolah yang di SMA ini Bu gitu. Kemudian kan tentunya nanti kalau memang pada Allah bisa dilanjutkan, nanti kan ada pembinaan dan pelatihan dulu ya Bu ya di Maninsa Cendigi yang memang mungkin bisa saya ambil atau bisa saya adaptasi dari sana. Jadi Bapak sudah menyatakan berkeluarga ya. Betul. Nah, keluarga itu sudah punya putra berapa? Anak saya sudah ada 2 Pak. Yang pertama umur 7 tahun, kelas 2 SD, kebetulan sekolah di tempat saya mengajar juga. Kemudian yang kedua umur 4,5 tahun. Nanti kalau misalnya Bapak diterima di sini, Iya. bagaimana dengan keluarga? Insya Allah saya bawa buku. Berarti mindahin anak sekolah ya? Betul. Oke. Istri bekerja? Istri ibu rumah tangga. Iya. Kira-kira fasilitas apa yang Anda butuhkan untuk sekolah ini? Sesuai yang ditawarkan oleh pihak sekolah yayasan ya Pak ya. Iya. Yang pertama tempat tinggal tentunya. Kemudian ada kesehatan. Menurut saya yang paling utama itu sih Pak ya, tempat tinggal dan kesehatan gitu. Ada pun yang lain bisa menyesuaikan. Kemudian karena anak saya juga masih SD, tentunya benefit untuk pendidikan kan belum ada ya. Iya. Jadi mungkin itu saja sih Pak kalau menurut saya yang paling utama. Jadi tempat tinggal dan Kesehatan aja. apa? Kesehatan itu. Kesehatan, ya. Kelihatan banyak rumah sakit lah. Kita ada rumah sakit berapa? BPJS. Ya, nanti ya. Iya ya. Oke. Sekolah SMA ini memang kan kita sudah berkolaborasi dengan Manice ya. Manice kan kita tahu adalah sekolah peringkat pertama nasional Iya. kan, yang luar biasa banget. Ya. Kita juga menginginkan agar lulusan-lulusan nantinya kedepannya untuk SMA Arema ini juga bisa paling tidak mengikuti jejak ya. dari Manice ini gitu kan. Ya walaupun nggak bisa langsung 100% ya berkolaborasi, Iya. maksudnya berproses ya, Berproses, suatu iya. itu pasti berproses ya. Nah, bagaimana Bapak dalam hal memanajemen apalagi guru-gurunya masih baru ya, gitu ya, memanajemen yang guru-guru baru ini sehingga guru-guru ini mau bekerja sama dengan Bapak gitu, maksudnya bekerja sesuai dengan aturan yang ada gitu kan ya, juga bekerja juga dengan adanya yayasan, di bawah yayasan yang kebijakannya juga mungkin harus kita jalankan. Nah, Iya. bagaimana Bapak mengatur itu semua? Memanage manusia ini kan tentunya perlu dengan komunikasi yang efektif ya Bu ya. Tentu saya sebagai kepala kalau memang ditugaskan, tentu yang akan menjadi sasaran saya pertama kali itu adalah membangun ruh para guru-guru agar memang bahwasannya mereka itu mengajar bukan hanya untuk mata pencarian aja ya Bu ya. Yang perlu disadarkan itu bahwasannya seorang guru itu adalah bekerja memang untuk ibadah, karena memang Rasul itu kan dikirim juga untuk menjadi guru ya. Jadi yang perlu saya tanamkan, tugas saya pertama adalah membuat framework atau berpikir mereka itu bahwasanya ya saya bekerja sebagai guru ini untuk ibadah. Itu ketika guru-guru ini sudah tertanam nilai keislaman yang berpikir secara Islam, maka apapun yang akan ditentukan atau diaturkan oleh yayasan, oleh kepala sekolah itu nanti insya Allah akan mengikuti sih. Jadi yang perlu dibentuk menurut saya komunikasi kepada mereka dalam penanaman nilai-nilai keislaman sih Bu yang utama. Oke. Untuk masalah kebersihan dan kerapian ya Pak, kami yayasan ini sangat menekankan sekali untuk kebersihan dan kerapian ya. Di semua pihak,
maksudnya di semua tempat, ya, di masjid, di tempat sekolah, di asrama. Nah, bagaimana Bapak supaya bisa kerapian dan kebersihan itu berjalan dengan baik ya, tidak kadang-kadang kan kita berapa kali harus ngingetin gitu ya. Nah itu kan apalagi nih anak laki-laki, dan gitu nih SMA nih, kalau SMP masih agak kan, SMA nih gitu kan, yang dia punya pemikiran sendiri gitu kan. Kalau laki, apalagi laki-laki kadang-kadang suka mentaati peraturan aja agak ngapain sih gitu kan. Terus kadang-kadang juga untuk tinggal di asrama tuh kayaknya gimana gitu ya, berat banget kan. Yang biasanya mereka ada hiburan, ya ini ada hiburan nih gitu kan, handphone udah ini nih, TV juga nggak ada nih gitu kan. Nah, sehingga untuk menjaga kebersihan dan kerapian pun agak susah. Mungkin ya kita nggak tahu ya walau-walau gitu ya, mudah-mudahan sih bisa ya menjalankan itu semua. Nah, bagaimana agar mereka mau menjalankan kebersihan dan kerapian tersebut, tapi terus istiqomah gitu loh. Iya. Itu kan termasuk salah satu penanaman nilai keislaman juga ya Bu ya, kebersihan, menanamkan kebersihan. Tentu dengan cara selalu diingatkan Bu, betul. Mengingatkan itu kan seperti berdakwah ya, jadi harus selalu digaungkan dimanapun, ketika di kamar oleh pembina asramanya, kemudian ketika di kelas oleh guru-gurunya, kemudian mungkin ketika di masjid oleh imam ataupun yang bertugas. Jadi di setiap waktu, di setiap momen itu tetap digaungkan untuk menjaga kebersihan. Itu yang pertama, jelas itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, mungkin bisa banyak lagi media yang bisa ditempel atau digunakan yang terkait dengan menjaga kebersihan, yang memang sudah saya lihat beberapa sudah ada, baik di asrama maupun di tempat-tempat yang strategis ya Bu ya. Itu sudah tepat penggunaannya. Kemudian tentu yang ketiga mungkin akan, kalau di kelas ataupun di asrama diadakan lomba kebersihan, yang mana penilaiannya itu nanti diadakan setiap minggu, kemudian diumumkan juga di setiap minggu mana yang paling bersih, mana yang paling kotor, seperti itu. Jadi beberapa cara itu yang mungkin bisa dimaksimalkan ya Bu ya, yang pernah saya praktekkan dan kami rasakan juga di asrama di pondok sebelumnya, seperti itu. Oke, tadi Bapak minta fasilitas misalnya perumahan. Karena terbatasnya oleh yayasan ini, terutama lahannya ini memang kita belum punya. Jadi kalau kami tidak menyediakan fasilitas perumahan, upaya apa yang Bapak akan laksanakan untuk bisa nanti Pak Bayu ini tinggal atau memimpin daripada sekolah itu? Mungkin mencari tempat tinggal yang berdekatan dengan sekolah ya Pak, yang paling memungkinkan. Karena memang tempat bekerja itu memang baiknya dekat dengan tempat tinggal ya Pak. Jadi mungkin kalau memang belum disediakan, saya akan berusaha untuk mencari rumah atau tempat tinggal yang sekitar sini. Kemudian kira-kira upaya apa ya? Tadi salah satu ini kan sekolah kita masih baru nih ya, untuk dan apa yang sebagian kan sudah ada SMP, tapi SMP-nya itu istilahnya dari berbagai daerah lah yang pertama kali ya, seperti kita kan baru pertama kali menerima ini, dan sebagian anak laki-laki semua. Kemudian tadi sebagai ini mungkin dasar-dasar ilmu ke SMP-an atau ilmu secara ilmu ilmu sekolahnya lah, bukan ilmu agamanya atau pengajian dan sebagainya, itu masih jauh daripada harapan kita. Kira-kira nanti kalau kita masukkan ke sekolah SMA ya, pastinya kan saya sendiri dulu juga pernah sekolah SMA, itu ilmunya tergantung dasar yang ada di SMP. Jadi kalau dia cepat nangkapnya di SMA ya SMP ya pasti di SMA pun cepat. Nah, kira-kira bagaimana menurut pandangan Pak Bayu ini, andai kata siswa-siswa sekarang kita yang terbatas ilmunya ini kita pindahkan ke SMA yang akan datang ini. Karena dari target misalnya kita kan targetnya nanti misalnya 5 atau 6 kelas misalnya ya, kita baru misalnya dapat bisa mengisi berapa, misalnya 4
4 atau 3 atau 2. Nah, itu tergantung daripada nanti upaya-upaya kita untuk mempromosikan sekolah kita. Gimana? Nah, ini dalam hal promosi berarti ya Pak ya? Ya, bukan promosi Oh, aja. iya. Keterbatasan daripada siswa kita yang ada nih. Kan akan saya pindahkan ke SMA-nya nih. Kan kita lanjutkan ke SMA, ya. Karena sesuai dengan ini dan terpisah, ada yang sebagian kepengen menjadi dokter, pengen jadi insinyur, ada juga yang kepengen jadi ulama. Kemampuannya, Kemampuannya, keterbatasan ya. kemampuan dia dalam Ya. hal akademik lah. Iya. Ya, nanti apakah kelasnya dipisah, misalnya mau jadi ulama khusus ini sekolahnya di ulama juga, tapi di bawah SMA, Iya. atau misalnya kalau digabung tetap gitu. Nah, itu gimana? Ya pada hakikatnya kan dikotomi ilmu itu nggak ada ya Pak. Jadi Iya. tetap menggunakan sistem yang ada, hanya mungkin lebih ditekankan lagi dalam proses pembelajarannya ya Pak. Iya. Nah, jadi proses pembelajaran tetap berjalan karena memang SMA ini sepertinya targetnya seperti yang tadi saya wawancara sebelumnya PTN ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin tetap memaksimalkan di KBM oleh guru dan yang kita punya, kemudian kita bisa bekerja sama mengadakan MI dengan pihak luar Pak, dengan pihak-pihak bimbel yang mengadakan les untuk mengadakan pelajaran tambahan untuk mengupgrade siswa-siswa kita di bidang akademiknya seperti itu. Jadi usaha yang bisa dilakukan agar tercapai, ada yang menjadi dokter segala macam PTN itu ada usaha untuk kesana Pak seperti itu. Jadi bukan hanya pembelajaran yang dilakukan di sekolah saja, tapi ditambah mengadakan MOU dengan pihak luar yang bisa diajak kerjasama Pak seperti itu. Ya. Oke. Apa namanya, kalau misalkan di kelas ya, ini kelas isinya laki-laki semua gitu kan, gitu. Nah, atau di asrama ya, bagaimana untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, misalnya mungkin al-zalik ya, Betul. LGBT, Betul, ya, iya. bullying atau kekerasan, ancaman, ya kan, gitu. Bagaimana kita untuk menurut Bapak untuk menghindari hal agar tidak terjadi hal-hal tersebut, atau misalnya bisa juga mungkin kekerasan murid kepada guru atau kebalikannya, ya kita banyak nonton lah di TV Iya. lah ya kejadian akhir-akhir ini gitu. Memang di potret pendidikan kita seperti itu ya Bu ya. Jadi saya pribadi ketika melihat itu mungkin yang bisa diusahakan kalau di asrama ya Bu ya, memaksimalkan peran guru asrama Bu untuk selalu mengontrol ketika santri-santri itu memang beradaptasi dan bersosialisasi di asrama dan di kamarnya ya Bu ya. Jadi peran guru asrama itu sangat vital sekali untuk mencegah dari kejadian-kejadian seperti itu tentunya. Ditambah lagi yang namanya penanaman untuk nilai-nilai yang baik seperti itu agar tidak terjadi, tentu berulang kali saya sampaikan perlu adanya penggaungan yang berkelanjutan dan sering ya Bu ya, bahwasanya penyimpangan sosial, bullying, LGBT itu memang sesuatu yang sangat dilarang sekali dalam agama. Tentu untuk sosialisasi masalah itu harus selalu diberikan selalu kepada murid, baik di kelas ataupun di event-event di setiap kegiatan ya Bu ya, itu harus selalu digaungkan. Kemudian tentunya saya pribadi ya Bu ya, tidak bisa memungkiri ketika di suatu lembaga pendidikan itu hanya ada satu jenis saja ya Bu ya, karena pengalaman saya di pondok sebelumnya itu ada usaha yang kita lakukan semaksimal mungkin, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya Bu ya, gitu. Karena memang kondisi yang terjadi ketika hanya satu jenis itu memang itu yang menjadi isu sangat diangkat ya Bu ya, masalah LGBT dan juga kekerasan seksual dan juga bullying tentunya ya Bu. Maka peran untuk guru asrama itu ya sangat vital sekali ketika di asrama. Kemudian guru-guru yang mengajar itu juga berperan ketika dia berada di kelas. Maka tadi saya sampaikan supaya tidak terjadi atau meminimalisir, jangan sampai ada waktu kosong untuk peserta didik atau santri-santri yang ada di asrama Bu.
Jadi kita memang harus memberikan banyak kegiatan, opsi kegiatan apapun yang mana itu bisa menutupi ruang kosong, waktu kosong yang bisa digunakan anak itu ketika waktu kosong itu dia melanggar atau melakukan sesuatu yang tidak terpuji ya Bu. Jadi kita menutup ruangnya dengan memperbanyak di waktu kosong itu sih Bu. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya begini, di dalam kita kan sekolah masih baru nih Pak ya, SMA ya. Kita masih perlu adanya mungkin sesuai dengan nanti kepala sekolah membuat RKS ya. Kira-kira apa upaya-upaya daripada Pak Kepala Sekolah nanti untuk efisiensi ya, karena kan sekolah biasanya ya anggarannya apa pemasukannya dan sebagainya itu kan masih terbatas ya. Betul. Nah, mungkin ya karena yayasan ini kita juga berjalannya malah kita ada TK, ada SD tuh, tapi lagi dirintis nih, tapi tidak di sini di tempat lain. Nah, ada SMP ini ada, nah sekarang SMA. Gimana upaya-upaya Pak Pak Bayu ya untuk efisiensi tersebut? Itu untuk efisiensi ini yang pertama kalau dari pendapat saya mungkin memanfaatkan atau memaksimalkan yang ada dulu ya Pak ya. Yeah. Jadi yang ada dulu kita maksimalkan, kita mendayakan, kalau memang perlu ada yang diajukan itu mungkin sesuai dengan prioritas ya Pak ya. Yeah. Gitu. Jadi sekiranya yang belum terlalu urgent atau tidak prioritas mungkin tidak akan kita ajukan atau tidak akan kita anggarkan ya Pak. Jadi sesuai tingkatan prioritas gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin kami dari pihak guru, kepala sekolah mungkin membantu untuk mencari sponsorship ataupun bisa mengadakan donatur atau meminta ya bahasanya minta sumbangan gitu ya, mencari donatur gitu kan. Yeah. Untuk kegiatan yang memang sesuatu yang tidak teranggarkan atau yang belum bisa disetujui oleh yayasan tapi memang itu mungkin ada di skala prioritas ya Pak ya. Jadi Ya. mungkin kita bisa mengambil dari pihak luar atau dari donatur Pak. Kalau biasanya kita yayasan nggak pernah terbuka nih, kita nggak buka misalnya terima sumbangan dari ini enggak nih, karena ini adalah merupakan salah satu pengembangan dari rumah sakit. Jadi dana rumah sakit yang ini ya kita sumbangkan ke sekolahan untuk membiayain ini. Makanya tadi disarankan efisiensi ini Iya. agar rumah sakit tidak tersedot Tidak biayanya tersedot, gitu. iya. Ini asal Pak Bayu tahu aja bahwa kami ini tidak menerima sumbangan. Tapi kalau ada yang nyumbang kita Iya, juga betul. terima Jadi gitu. seperti Tapi itu, tidak Pak. meminta. Tidak meminta. Iya, Oke. betul. Ya. 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 Pak, Fitri? apa dulu? Oke. Kira-kira pendekatan apa yang perlu Pak Bayu sampaikan kepada para guru ya kan, tadi gurunya kan Baru. mungkin apa lebih muda apa lebih tua ya, ilmunya juga berbeda Bapak Iya. misalnya dari jurusan apa, sekarang dari berbagai macam. Kira-kira pendekatan untuk bisa bekerja sama memajukan tadi sesuai dengan cita-cita daripada sekolah ini menjadi salah satu sekolah unggulan yang ada di Kota Tangerang. Nah, kira-kira upayanya apa dari Pak Bayu nih? Mungkin komunikasi yang efektif ya Pak ya, lebih kepada kekeluargaan sih Pak ya. Mungkin bisa diajak sering-sering kumpul gitu kan, menyampaikan visi misi, kemudian masuk lewat perkataan, disampaikan secara baik-baik gitu. Karena memang komunikasi yang disampaikan secara baik-baik kepada guru-guru itu insya Allah bisa diterima dengan baik ya Pak ya. Jadi mulainya dengan tentu dengan komunikasi yang baik secara kekeluargaan gitu kan, pendekatannya di awal harus seperti itu. Adapun nanti ketika berjalannya, ketika menemukan sesuatu yang kurang pas ya tentu teguran harus diberikan gitu kan. Ya. Gitu. Bahkan mungkin teguran atau mengeluarkan nih Ataupun surat peringatan. ya Ya, baru teguran, peringatan, Betul, keluarkan iya, ya. iya, seperti itu.
apa ini training guru ya di Gontor ya? Iya betul Bu. Lumayan lama loh, 3 tahun ya? Saya di Gontor 12 tahun Ibu. Dari SD. Dari lulus SMP. Oh, Berarti Iya. SMA juga di Gontor? Saya SMA di Gontor, pengabdian di Gontor, mengambil S1 juga di Gontor. Oh. Jadi sampai S1 itu biasanya di sana ada harus menambah pengabdian Pengabdian. wajib lagi Bu 2 Wajib. tahun. Wajib ya. Iya, jadi setelah S1 selesai pengabdian 2 tahun. Jadi total semuanya 12 tahun dari mulai santri. Nah, saya pernah dengar ya, Iya. nih Pak, Hmm. kalau di Gontor itu ada hal-hal hukuman yang agak berat Mm-mm. gitu kan? Iya, Ya kan, baik dari senior Iya. ya, betul. dari guru. Ini saya dengar aja Pak, Iya. gitu kan? Katanya begitu gitu. Iya. Kalau orang yang nggak tahan-tahan bisa keluar, gitu kan? Iya. Karena dia katanya ya disiram air segala macam lah ya modelnya gitu kan. Bukan air keras tapi ya. Bukan. Nah, bagaimana Bapak kalau misalkan nanti ada anak yang ada anak lah ya yang Iya. emang tidak sesuai aturan gitu kan. Mm. Dan ya seperti itu ada Iya. anak yang mungkin anak mama, anak papa gitu lah istilahnya, Iya. anak manja gitu kan. Gitu. Nah, apa ya hukuman yang akan diterapkan nih Pak? Kadang-kadang nggak bisa secara kekerasan soalnya kan. Betul Bu. Memang mendidik anak zaman saya dulu mondok dengan sekarang beda ya Bu ya. Kalau saya dulu sebagai di pondok pernah merasakan itu gitu kan. Tapi karena memang niatnya untuk belajar mendapatkan pendidikan ya mungkin itu menurut saya bagian dari pendidikan gitu. Cuma anak sekarang dengan adanya hukum, kemudian ada komisi perlindungan anak gitu kan. Iya. Jadi hukuman yang diberikan pun tentu tidak bisa. Dan sekarang pun di pondok Gontor pun sudah tidak ada lagi seperti itu ya Bu ya. Jadi tentu hukumannya bertahap ya Bu ya. Yang pertama tentu kita akan panggil, kita tabayunkan kenapa meminta keterangan dari dia. Kita minta untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian kalau misalkan nanti mengulanginya lagi, tetap kita ingatkan lagi seperti itu. Kalau misalkan nanti ketiga kalinya, mungkin kita bisa memanggil orang tuanya untuk berdiskusi, berkomunikasi agar orang tuanya tahu, bisa ikut membantu juga untuk bisa mengkondisikan anaknya, untuk memberikan peringatan juga kepada anaknya. Kalaupun tidak bisa, ini Bu kalau biasanya kan mungkin dibotak ya Bu ya, dicukur rambutnya secara gundul gitu kan. Itu mungkin menurut saya masih bisa dilakukan ya Bu ya. Gitu supaya menjadi pembelajaran buat yang lain juga, tapi tidak dengan fisik tentunya, kekerasan tidak. Karena gundul itu menurut saya sudah cukup membuat dia jera gitu kan. Kalau misalkan bisa lebih tinggi lagi, tapi sepertinya ini perlu persetujuan dari yayasan tentunya Bu. Mungkin kalau memang sudah tidak bisa diatur, sudah tidak bisa didik lagi, jalan satu-satunya yang mungkin kalau yang pernah saya kan dikeluarkan gitu. Tapi kan saya tidak tahu untuk adaptasi seperti apa ya Bu ya. Tapi rasanya tidak ada seperti itu di dunia pendidikan selain di pondok saya gitu Bu, tidak ada gitu. Paling itu insya Allah bisa membuat mereka jelas dengan hukuman terakhir di ambisi rambutnya. Itu saja. Oke. Jadi tadi memang masalah itu hukuman dan sebagainya. Sekarang kaitannya dengan masalah orang tua. Kepala sekolah ini harusnya kan ada kerjasama dengan guru, ya, dari kepala sekolah dan orang tua murid. Nah, gimana hubungan antara Pak Kepala Sekolah dengan guru, dengan apa nih orang tua murid? Kira-kira gimana? Apa mau diadakan pertemuan? Apa perlu diadakan persatuan? Apa nggak usah? Ya. Kalau tidak ada persatuan juga rasanya di luar nggak mungkin ya Pak. Itu pasti akan ada gitu kan. Hanya saja memang kepala sekolah sebagai fasilitator ya Pak, jelas harus ada hubungan antara pihak sekolah dengan orang tua. Karena sejatinya pendidikan itu bukan hanya tugas sekolah aja, itu sebetulnya murni tugas orang tua. Jadi saya ada beberapa langkah strategi sih Pak yang bisa dilakukan. Perkumpulan antara orang tua jelas bisa dilakukan. Mungkin dalam perkumpulan itu kita mengadakan sesi kajian ya Pak ya, agar orang tua itu juga
belajar dan mendukung, mensupport pendidikan yang ada di sekolah. Jadi materi-materinya mungkin bisa disinergikan, diintegrasikan dengan apa yang ada di sekolah, dengan apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua dalam mensupport sekolah untuk anak-anaknya yang ada atau sedang mengalami proses pembelajaran ya Pak ya. Jadi dengan kumpul bulanan atau mungkin setiap awal tahun ajaran, semesteran juga ada. Intinya memang tentu untuk yang pertama agar tujuan visi misi sekolah dengan orang tua itu sama semuanya. Jadi kita mendidik anak-anak itu di sini seperti yang sudah ditentukan sesuai dengan yang ada di sini. Orang tua pun di rumah bisa ikut mendukung agar apa yang dicita-citakan oleh sekolah ini juga bisa tercapai. Bagaimana kalau misalnya kan yayasan ini punya kebijakan sendiri nih Pak, ya yayasan kebijakan sendiri, menjembatani, bagaimana Bapak menjembatani antara yayasan, orang tua, ya, guru, nah, sama pemerintah nih, ini nih, karena kebijakannya beda-beda nih Pak, kan? Iya. Nah, bagaimana menjembatani itu semua biar semua akhirnya happy dan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan untuk kemajuan sekolah terutama. Kemajuan sekolah ya. Ya. Ya sebagai kepala sekolah tentu harus bisa ya Bu ya menjembatani sesuatu yang berbeda ini ketika keputusan dari yayasan, kemudian agar semua pihak itu bisa ada win-win solution ya Bu. Ya. Karena saya yakin tidak semua pihak itu bisa terpuaskan ya Bu ya. Ya. Tentu komunikasi penyampaian yang baik dan juga kondusif harus saya berikan kepada baik itu kepada yayasan gitu kan, kemudian kepada orang tua, kepada santri dan juga kepada pemerintah tentunya, bagaimana agar apa-apa yang diputuskan oleh yayasan itu bisa diterima oleh orang tua, bisa juga diterima oleh para guru, para peserta didik dan juga kepada pemerintah, dan begitu juga sebaliknya ya Bu ya. Itu menurut saya hanya masalah di komunikasi aja, bagaimana cara menyampaikannya. Tentu pada akhirnya saya yakin akan ada pihak yang tidak pas atau tidak terpuaskan, tapi memang itu harus dilakukan sih untuk komunikasinya secara baik. Ya, kadang nih ya kalau namanya anak-anak nih ya, udah waktunya sholat gitu, ya kan? Waktunya sholat kadang-kadang masih diajak main atau masih di ngobrol gitu. Nah itu ya, apalagi anak laki-laki karena saya mengalami banget gitu kan. Anak saya sekarang udah kuliah, tapi ya itu mengalami lah masa-masa mereka SMA, SMP gitu kan. Nah bagaimana nih Pak agar mereka menjalankan ketertiban itu, waktu sholat, waktunya harus makan gitu kan, sehingga peraturan itu mereka jalankan dan mereka merasa nyaman dengan adanya aturan itu. Iya. Membentuk kesadaran ya Bu ya, Ya. kesadaran untuk mengikuti peraturan itu ya tentu karena memang peraturan itu sudah ada, ya tentu itu harus kita jalankan ya Bu ya. Bagaimana cara membentuknya, berkali lagi saya sampaikan bahwasanya pembiasaan melalui pemberian nasihat ya Bu ya, bahwasanya aturan itu ada untuk mendisiplinkan kamu, disiplin itu baik untuk kamu. Jadi memberikan penjelasan tentang itu kepada mereka berulang-ulang supaya itu tertanam. Kadang yang sering disampaikan pun kadang masih miss, apalagi kalau tidak disampaikan, maka penyampaian itu harus selalu diulang-ulang. Kemudian yang kedua tentunya tadi pemaksimalan dari baik dari guru, baik semua pihak warga sekolah yang ada agar mengikuti juga aturan yang ada dan kegiatan yang ada di sekolah ini. Jadi ketika peserta didik itu melihat oh gurunya juga berdisiplin loh, nah maka guru itu sebetulnya harus menjadi teladan dan contoh yang sesungguhnya Bu. Oh ternyata guru saya juga udah berangkat duluan nih ke masjid gitu kan. Ketika gurunya melihat ada anak, seharusnya dia menegur. Jadi curiosity-nya ya Bu ya, empatinya itu juga guru harus tergerak gitu, saling-saling mengingatkan ketika ada anak yang terlambat atau tidak menaati peraturan. Itu semuanya sebetulnya berkesinambungan, tapi tentunya guru sebagai
pertama dan semua warga sekolah harus menjadi contoh sih Bu, gitu kan, dengan tetap terus memberikan pemahaman kepada mereka tentang penjalanan aturan yang dan disiplin yang ada gitu ya, secara terus menerus gitu agar mereka bisa paham gitu. Itu pun terkadang sudah dilakukan masih ada yang miss juga Iya, yang iya. memang seperti itu. Benar. Ya. Ya. Oke, kita ini kan sekolah baru ya. Mungkin ada pendapat atau saran bagaimana agar sekolah baru ini dikenal oleh masyarakat, ya, apa melalui ini. Nah, upaya-upaya kira-kira untuk lebih dikenal ya sebelum kita mencapai prestasi yang terbaik, misalnya cita-cita kita kan itu, ya. Kira-kira apa upaya-upaya dari ini kita ya untuk bisa memaksimalkan target-target daripada siswa yang masuk ke SMA Manajer SMA Ar-Rahmah. Ar-Rahmah ya. Dikenal dan diminati gitu. Baik, kalau dikenal mungkin bisa memaksimalkan warga sekolah dari guru, saya sendiri kepala sekolah, kemudian dari saksi-saksi yang ada ya Bu ya, untuk ikut mempromosikan sekolah ini sih tentunya mungkin dari orang tuanya melalui media sosial gitu kan, untuk mempromosikan bahwasanya ini loh ada sekolah yang berbasis pesantren, fokusnya tahfidz gitu kan, yang bekerjasama dengan Manisa Cedikia gitu, tentu dengan mempromosikan melalui media sosial tentunya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin mengadakan beberapa guru yang di asrama ataupun santri yang memang sudah agak dewasa, diadakan kegiatan sosial mungkin di sekitar masyarakat dulu dari yang terkecil, supaya masyarakat itu tahu bahwasanya oh ada loh sekolah yang berbasis pesantren yang seperti Ar-Rahmah ini gitu kan, dengan melihat kapasitas anaknya, kompetensi anaknya, itu kan nanti akan menjadi nilai plus tersendiri yang bisa masyarakat jelaskan kepada masyarakat yang lain. Akhirnya melalui mulut ke mulut itu akan terbentuk suatu marketing tersendiri gitu ya, tentunya itu yang dari masyarakat Pak, secara dari yang terkecil dulu gitu. Kemudian kalau dari yang masif tentunya yang terbesar yang mudah mungkin melalui media sosial ya Pak ya. Mungkin ada juga opsi yang bisa dilakukan untuk menambah santri agar lebih tertarik, mungkin keunggulan apa yang ditawarkan sekolah ini bisa ditawarkan gitu kan. Kemudian mungkin untuk karena baru pertama-pertama ya Pak ya, karena juga saya merasakan bagaimana merintis agar ada santri, itu mungkin diadakan beberapa anak yang diberikan beasiswa baik tidak full ataupun mungkin beasiswa yang diberikan hanya sekolah saja atau asrama saja gitu kan. Dan tentunya nanti kedepannya atau mungkin juga pendaftar pertama bisa diberikan early bird atau potongan harga banyak sebetulnya untuk menarik gitu ya Pak, agar yang mendaftar ke sini mungkin bisa lebih banyak lagi. Tapi tentunya yang di awal ini memang biasanya lebih kepada price ya Bu ya, karena yang pernah saya rasakan juga mungkin ya tadi beasiswa pendaftarannya agak dikurangi gitu kan, karena biasanya memang dari segi harga itu nanti akan oh iya masuk dulu gitu, kedepannya baru kita bisa menyesuaikan lagi gitu. Ya. Oke, Pak Bayu kan 12 tahun di Gontor. Betul. Nah, yang paling berkesan dan bisa terapkan di pesantren kita ini apa? Leadershipnya Pak, kepemimpinannya. Anak-anak pesantren itu segala apapun bisa dikerjakan. Itu. Jadi dia mau menjadi tukang bersih-bersih bisa, dia menjadi pendakwah juga bisa, karena memang kita dibentuk untuk menjadi bisa apapun, profesional betul Pak di bidang. Baik, dari kami cukup Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Nah, Bu. mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik Bapak atas buat Pak waktunya, Bayu. mudah-mudahan. Ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Ya. kedua kita. Sama-sama Bapak, sama-sama. Dan salam untuk keluarga. Iya, insyaallah. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Sampai Terima Ibu. kasih. Iya, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Lama. Ini Ini aku ngasihnya aku totalin. ini